Malam itu, Dani berdiri sambil memandang keluar jendela yang ada di kamarnya. Ia merasa bahwa kini dirinya dan Amara sedang agak jauh. Komunikasi mereka sudah tak seintens sebelumnya. Bahkan kini selama di kos pun mereka sudah jarang mengobrol. Kini chat pun hanya seperlunya saja. Kadang mereka saling berbalas pesan, kadang juga salah satu dari mereka tak membalas chat dari yang lainnya. Dani berpikir bahwa hubungannya dengan Amara kini terasa datar dan membosankan. Entah memang karena sudah mulai bosan ataupun hanya sebab dari kurangnya komunikasi di antara mereka. Namun tak bisa dipungkiri bahwa kini dirinya tengah merasa cemburu saat tadi sore melihat kedekatan Amara dengan Tatang. Karena ia seorang lelaki, maka ia tahu betul kalau sebenarnya Tatang sengaja mendekati Amara. Ia melihat jam yang menggantung di dindingnya, nampak jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Ia pun menutup kembali gorden kamarnya dan lantas berjalan menuju ranjangnya lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Akhirnya setelah setengah jam kemudian ia baru bisa terlelap. Keesokan paginya, Amara sedang memakan roti dengan olesan selai coklat di meja makan. Saat sedang asyik mengunyah, tiba-tiba ia teringat dengan Dani. Lantas ia pun berinisiatif untuk membuatkan 2 tumpuk roti selai yang akan diberikannya pada Dani. Ia mengoles roti itu dengan selai stroberi, ceres dan juga susu kental manis putih. Kemudian membakarnya. Tak butuh waktu lama, roti itu pun sudah jadi. Ia pun melangkahkan kakinya hendak menuju kamar Dani. Rupanya Dani sedang mengunci pintu kamarnya dari luar. Ia sudah siap untuk berangkat kerja. "Lo udah mau berangkat?" tanya Amara. "Iya nih," jawab Dani. "Tapi kan ini baru jam 6, ucap Amara agak heran. "Mulai hari ini jam 6:30 harus udah ada di kantor," ucap Dani. "Oh, iya aku bikinin roti bakar buat kamu," ucap Amara sambil menyodorkan roti bakar tersebut. "Buat kamu aja ya, aku udah telat," ucap Dani sambil melihat jam tangannya. "Ya udah aku bungkusin aja ya, biar kamu bisa makan di kantor," ujar Amara. Namun Dani menolaknya. Ia bilang bahwa akan langsung sarapan sesampainya di kantor nanti. Ia pun mengusap kepala Amara lalu berlalu begitu saja. Amara pun terdiam sambil memegang roti itu. Ia merasa Dani sudah berubah. Amara pun berjalan menuju tangga dengan menunduk lesu. Namun tiba-tiba tubuhnya menabrak sesuatu. Yang rupanya itu adalah Tatang yang hendak pergi ke kamar mandi. "Maaf," lirihnya. "Ibu kenapa?" tanya Tatang yang saat ini melihat kesuraman dari diri Amara. Amara menggeleng, ia pun menunduk melihat roti yang digenggamnya. Lantas ia menarik tangan Tatang dan menaruh roti bakar tersebut di telapak tangan Tatang tanpa sepatah kata pun, lalu ia pun berlalu. Tatang yang menggenggam roti itu, kini mengamati roti tersebut. Ia pun langsung menduga bahwa tadinya Amara akan memberikan roti itu kepada Dani. Ia jadi merasa bersalah karena takut hubungan Amara yang nampaknya kurang baik-baik saja itu terjadi karena ada sangkut paut dengan dirinya. "Kak?" tanya Amara kepada Nana. Balas Nana. "Kakak kan udah kenal lama sama Dani, menurut kakak apa sih sifat jeleknya Dani?" tanya Amara. Nana yang sedang menyeruput teh manis pun lantas menaruh gelasnya di meja. Ia agak heran dengan pertanyaan Amara pagi hari itu. "Kenapa emang?" tanya Nana. "Ya nggak apa-apa sih, cuma pengen tahu aja," balas Amara. "Gini ya, Dani itu dulu gampang buat suka sama orang lain, kasarnya ia tuh gak bisa betah dalam suatu hubungan," ucap Nana. Amara terdiam, ia tak menduga dengan apa yang diucapkan Nana. "Ya kamu mungkin gak bakal percaya sama omongan aku,
Tapi itu kan dulu, semoga aja sekarang dia udah gak kayak gitu lagi, ucap Nana yang nampaknya melihat ada keraguan dalam diri Amara atas apa yang telah diucapkannya. Amara berharap semoga saja apa yang diucapkan Nana adalah hal yang salah. Kalaupun benar, biarlah itu hanya ada di masa lalu, Dani bukan berada di masa yang sekarang. Meski sebenarnya ia pun merasa sedikit khawatir dengan sikap Dani akhir-akhir ini. Ting, handphone Debbie berbunyi, rupanya ada chat masuk dari salah satu grup chat geng SMA-nya. Ia pun terbelalak saat membaca chat dan melihat foto yang dikirim temannya di grup tersebut. Cep Jeffrey, tumben pulang jam segini? Tanya Mang Sabri kepada Jeffrey yang baru saja pulang ke kos siang itu. Iya nih Mang, teman saya lagi gak ada di rumahnya, jadi saya pulang aja dulu ke kos, jawabnya. Oh gitu, ucap Mang Sabri. Ya udah saya ke dalam dulu ya Mang, pamit Jeffrey. Saat melewati ruang tamu, ia melihat Tatang yang saat itu sedang duduk sambil menonton acara gosip. Ia pun memundurkan langkahnya hingga akhirnya dirinya berdiri di ruang tamu. Tang, tanya Jeffrey. Yo kenapa? Jawab Tatang. Kita dulu pernah ketemu gak sih? Tanya Jeffrey. Ketemu? Di mana? Tatang malah balik bertanya. Justru itu gue lupa, makanya gue nanya. Soalnya wajah lo agak gak asing gitu, terang Jeffrey. Emang sih wajah gue ini sering dibilang mirip artis luar negeri yang main di film Twilight, jadi wajar kalau lo ngerasa wajah Gi ini gak asing, ucap Tatang sambil terkekeh. Jeffrey pun melemparkan bantal sofa kepada Tatang. Kagak usah halu deh Tang, ucapnya sambil sedikit kesal karena keseriusannya dibalas dengan candaan. Emang bener gue mirip Edward, ucap Tatang. Terserah lo deh, gue mau ke atas aja, ucap Jeffrey sambil berlalu meninggalkan Tatang. Tatang hanya tersenyum lalu ia kembali melanjutkan menonton acara gosip tersebut. Tatang si pria pendiam sok cool nan nampak cuek ini rupanya agak konyol dan juga narsis. Dan kini ia juga menyandang predikat aneh karena menonton sebuah acara gosip yang umumnya sering ditonton oleh kaum ibu-ibu. Tatang tiba-tiba berpikir hal yang sama dengan Jeffrey. Ia pun sejak awal bertemu dengannya merasa bahwa wajah Jeffrey tidak asing baginya. Pernah ketemu di mana ya? Atau jangan-jangan wajah dia memang hampir mirip seperti wajah orang lain yang dikenalnya? Pikirnya, palingan dia cuma mirip sama salah satu temen gue, gumamnya.